acara tahun gereja. Tumben lu alim sekarang. Bangun weh. Alarm lu tuh. Aduh, mana sih? Lihat tuh udah jam berapa? Loh, gue udah ada kelompok. Terus ngapain di kasur doang? Cepetan sana siap-siap. Aduh kok jangan lari-larian di rumah. Sorry lah. Bocor lagi. Mas, mas, mas. Ya, aku juga kangen Mas. sama kamu. Sisi, bentar. Mas, Ini ada bocor, klien. Mas. Sebentar ya. Ini ya. Mas. Tapi dong. Ini mana bocor, mas? Gak pernah pacaran dulu nih, Kang ini. Aduh, mas. Jangan banyak itu, kan. Pegang bentar. Lihat. Parah nih, Tong. Motor lu, Tong. Tidak, Cepet ya, mas. Cepet kok, pengen cepet ya. Kamu kabar sendiri, Tong. Ya gitu dong, mas. Ya, ada janji nih, mas. Kampus, mas. Bodoh amat, Tong. Bentar, kabar. Selesai nih, motor lu, Tong. Oh, udah. Gak percaya sama aku, kamu dicek-cek mulu. Jadi berapa, mas? Apa? Jadi berapa? 40.000. Loh, kok mahal banget, mas? Mau murah? Nih, gua ketok kepala lu pakai ini murah nanti. Mana sini? Loh, cuma benar itu doang loh, mas. Emang lu bisa betulin sendiri? Ya, nggak bisa sih. Mana sini? Ini pas-pasan, mas. Bodoh amat, sini ambil tuh motor lu. Digatak lagi. Udah mahal. Apa sih? Sorry. Baru dateng jam segini. Gimana sih lu? Dari mana aja nih? Udah pada pulang. Enggak, tadi ban gue bocor. Serius. Kamu kan tahu hari ini kita kerja kelompok kan? Ya gimana tadi ban gue bocor? Lu tahu nggak sih? Filenya nggak ada. Filenya ada di flash di situ. Sekarang kita nggak dapet nilai. Semua gara-gara lu. Gimana sih lu? Lu itu gimana sih? Dikasih tanggung jawab tapi malah kayak gini. Santai dong, Nyusahin dorong. Nyusahin aja lu. Nggak guna banget sih lu. Ya udah bro, kamu santai dulu. Kamu tenangin diri dulu. Duduk sini dulu. Ya apa, tadi kan ban gue beneran bocor. Masa gue langsung dorong gitu sih, marah-marahin. Iya aku paham. Kamu kan tahu sendiri Stefan kayak gimana toh. Yaudah ikut aku pergi. Kita jalan-jalan dulu ya. Lah ini mau kemana? Udah rahasia. Ikut aja. Tunggu. Enggak, ini mau kemana sih? Ke gereja. Lah ngapain gue kesel-kesel begini? Di gereja itu ya bisa tenangin hati, tenangin pikiran. Ayo Alah, ikut. percuma, Tuhan juga mau diri gue lagi. Kata siapa? Tuhan itu maha pengampun tau. Ya, tapi Udah ya, ntar alamat aku chat kamu ya. Sabtu ini. Ingat Sabtu ini aku udah ditunggu teman-teman. oke dah. Tunggu.
datang sih dia. Lama banget. Nah, akhirnya datang juga. Ya, nih. Ini yang gue suka nih. Kita yuk dulu yuk. Dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kalian dari dulu ya makanan nomor 1. Pasti dong. Pantes Iya. Cep, sini Cep. Dari mana aja kamu itu? Tadi. Kenalin, ini teman-temanku, ini Keisha, Keisha. ini si Susan. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mataku buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu. Woi, temen gue udah tahu cewek sekarang. Kenapa grogi? Bisa. Oh ya kak, besok kan kita Natal. Aku nebeng dong. Oh iya, kan udah 4 Iya ya? dong, aku juga nebeng ya. Iya deh. Jam berapa? Jam 4 kayaknya di Kos Media aja, ntar aku Oh iya, jam 4 aku jemput ya? Siap. Kan acaranya jam 5 denger-denger. Oke, kamu ikut juga ya? Ayo ikutlah. Ya udah, lama-lama kita. Aku nyusul deh nanti deh. Soalnya aku ada acara kampus. Jangan nyusul lah. Langsung aja cepet. Tapi soalnya ada acara kampus. Nggak usah Ya udah ya, nyusul tapi cepet ya, on time Oke. ya. Jangan telat, oke? siap. Sip. Ya udah selalu dah. Oh iya, tas gua kemarin di mana? Kayaknya di ruang tamu tuh. Coba lihat aja. Ya udah deh. Lihat ya. Yeah.
Kita memuji nama Tuhan Allah kita, Jesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Bersama-sama kita pujikan nyanyian bagi Tuhan. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Mari semua nyanyi haleluya, mari menari melompat bagi Tuhan Allah kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Memuji-muji Dia. Bersama-sama nyatakan, karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka. Boleh melambaikan kedua tangan bersama-sama jemaat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Kami bersuka Tuhan. Bersama-sama lambaikan. Haleluya, ku memuji. Haleluya, haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena. Biarlah sore malam hari ini Tuhan dengar nyanyian dari suku, bahasa, dan budaya. Beri berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sami-sami puji Yesus, haleluya. Haleluya, kulo puji Yesus. Haleluya, kulo bebas. Haleluya, sorak haleluya, kulo bunga mergo Gusti Yesus. Haleluya, kulo puji Yesus. Haleluya, kulo bebas. Haleluya, sorak haleluya, kulo bunga mergo Gusti Yesus. Mari yang dari timur angkat tanganmu saudara. Haleluya, beta puji Yesus. Haleluya, beta bebas. Haleluya, bersorak haleluya, bersuka karena Yesus. Haleluya, beta puji Yesus. Haleluya, beta bebas. Haleluya, bersorak haleluya, bersuka karena Dia. Yang dari Sumatera Utara saya ucapkan Horas. Haleluya, ku puji-Mu. Haleluya, maluau. Haleluya, sorak haleluya, las rohaku di-Mu. Haleluya, ku puji-Oh. Haleluya, maluau. Haleluya, sorak haleluya, las rohaku di-Oh. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Sorakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, aku bebas. Haleluya, ku bersuka karena-Nya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan,
penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, saya percaya dalam perayaan Natal malam ini, suku, kaum, bangsa, dan bahasa dalam unity menyatu untuk memuji-muji Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, raja atas segala suku, atas segala bangsa, katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, selamat hari Natal, mari bersuka cita. Ayo saudara, 5 orang katakan, selamat hari Natal, mari bersuka cita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi bagi Tuhan. Boleh katakan, lebih meriah lagi Kota Malang, come on. Bersama choir bersorak-sorai. Saya rindu anak-anak muda sorak-sorainya mana? Orang-orang tua, come on. Sama-sama 1, 2, 3 sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan yeay. 1 menit saudara, ayo tepuk tangan buat Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Kota Malang. Yang mau menari sama-sama. Hey. Mari sama-sama katakan saudaraku. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Biar musik sekali lagi, musik saja, come on. Katakan nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Boleh lambaikan tangan. Gloria, muliakan Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Lambaikan tangan sama-sama. Muliakan Tuhan. Gloria, gloria, muliakan Tuhan. Tepuk tangannya sama-sama saudara. Katakan hey. Nyanyikan kita sorga. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Rajamu dia. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Mari saya rindu jemaat bersama choir. Katakan dari awal. Kita sorga bergema. Tunjuk kanan kiri saudara. Ya. Permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangannya sama-sama saudara. Haleluya. Kristus lahir bagi kami selama-lamanya. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi come on. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama saudara. Mari sambut sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Oh, kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Angkat tangan saudara sama-sama. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Boleh panggil namanya Yesus. Mari yang pria nyanyi satu oktav di atas, saudara katakan. Mari sambut sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Oh, kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Jemaat bersama choir katakan Yesus. Angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Yesus namanya. Kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sekali lagi Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal.
Angkat kedua tangan sama-sama. Pemenang. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Jemaat boleh menari sama-sama yuk. Allah dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh iya, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakan. Bagi siapa saudara? Ikuti gerakan choir sama-sama yuk teman. Allah sanggup semua. Oh, Allah sanggup melakukan dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saya minta jemaat sendiri katakan alam. Amin. Boleh dua tangannya diangkat saudara. Kasih tahu kanan kiri saudara. Alam. Saya mau ajak anak-anak muda lompat sama-sama bagi Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan. Segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu lagi sekarang, dua kali lagi. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yang percaya sorak-sorai, sorakan haleluya, sorakan haleluya, katakan ye 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 ye. Wow. Lebih lagi sorak-sorainya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, katakan kanan kiri, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu. Yes, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan wuuu. Jemaat di Malang memang rohnya menyala-nyala. Amin saudara, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan. Nah mari kita persiapkan diri kita Bapak Ibu saudara untuk firman Tuhan, pesan Natal yang akan memberkati kita semua. Katakan amin. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.
jemaat Tuhan sendiri katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan. Sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu tinggi-tinggi. Sekali lagi, mari keluarga-keluarga bergandengan tangan katakan bagi Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada. Kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta David Cakra Wisaksana. Boleh sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi saudara. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat bagi Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Sembah dia rala bashe rala. Dia rala bos. Haleluya rala bashe. Haleluya. Rabashe rala barala. Sembah dia. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Oh, riabase kaya ralabasanda rala. Haleluya rala. Jesus. Oh, riabase kaya rala. Oh, raba. Kaya rala. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur buat sore hari ini bersama-sama seluruh umat yang Kau kasihi, yang ada di Kota Malang. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Terlebih hadirat Tuhan yang sudah melawat setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, yang telah menyelamatkan setiap kami. Sehingga di tempat ini kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan saat ini melalui karya Roh Kudus yang termeterai dalam setiap hati kami, Engkau Allah Immanuel senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada sesuatu yang bisa dibatasi di dalam hadirat-Mu. Setelah itu kami yakin percaya setiap umat Tuhan yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan, memberikan sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, dan berkat-berkat Allah dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terlebih kalau sebentar isi hati Tuhan sebagai pesan Natal, di mana Engkau sampaikan Tuhan,
Hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan kuduskan dan layakkan dan sucikan dan bebaskan dari segala yang tidak hamba-Mu sadari. Untuk sepenuhnya Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah kami dan permuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kami sudah berdoa. Yang setuju percaya bersama saya katakan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelum duduk katakan kiri kanan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk. Shalom jemaat kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apakah saudara semua dalam keadaan baik? Bisa lihat tangan-tangan yang baik, lambaikan tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Atas nama Bapak Gembala Pembina, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama seluruh para wakil yang ada di Jakarta dan juga seluruh pengembalaan yang ada di seluruh Rayon 2, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2017 dan persiapkan hati kita masuk di tahun yang penuh dengan exciting, penuh dengan harapan yang baru yaitu tahun 2018. Dan saya percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Setiap kali kita merayakan Natal, kita ingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Yesus. Glory, haleluya, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Yesus. Glory, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang telah lahir dalam setiap kehidupan kita. Katakan haleluya. Saudaraku, setiap kali kita memperingati Natal, maka kita diingatkan betapa luar biasa dan baiknya Tuhan kita. Terlebih memasuki tahun 2017 ini, dalam kita merayakan Natal, Tuhan memberikan tema Natal yang diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah saudaraku, kalau kita menerima tema Natal, ini harus menjadi perhatian buat gereja Tuhan. Ini bukan sebagai sebuah slogan. Tetapi ini adalah apa yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari yang akan datang. So itu saudaraku, dengan tema yang kita terima di dalam kita merayakan Natal, berarti saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2018. Saudaraku, tidak lagi bisa kita mengandalkan dengan kekuatan manusia. Pada waktu kita menghadapi setiap masalah persoalan, pegang tema Natal tahun 2017. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita? Ya. Artinya saudaraku, saudara akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan kerjakan. Karena Dia Allah yang ajaib. Sebetulnya saudaraku, kalau kita memperhatikan ini adalah tema Natal. Dan ini adalah yang juga tercatat dalam Alkitab. Berarti ini adalah Tuhan sendiri sedang berbicara. Nah saudaraku, seringkali di dalam kehidupan kita, jujur sebagai gereja Tuhan. Ya, bukan saja kepada ibu bapak, saudara yang saya hormati, yang saya kasihi di tempat ini. Saya jujur secara pribadi juga. Kadang-kadang saudaraku, kita mudah untuk membicarakan, mengucapkan firman Tuhan. Tapi pada dasarnya saudaraku, seringkali kita meragukan apa yang firman katakan. Mungkin kita lebih yakin kalau kita ada masalah, kita datang kepada seorang dokter. Pada waktu dokter mengatakan, wah masalahmu tidak ada. Sebetulnya kamu dalam keadaan sehat. Saudaraku, kata-kata dokter itu mungkin akan lebih meyakinkan kita daripada apa yang Alkitab katakan. Iya apa iya? Pada waktu saudara sakit, saudara datang ke dokter, dokter kata, oh you dalam keadaan baik kok, enggak ada masalah. Ini, ambil aja resep itu. Pasti saudara akan pergi ke apotek untuk ambil resep itu. Tapi pada waktu kita membaca firman Tuhan, apakah kita yakin sama seperti kita yakin kepada perkataan dokter itu? Halo? Halo? Ada kuasa dalam firman Tuhan. Amin. Saudaraku, Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat pertama. Yang mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, kalau kita memperhatikan, jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Maka saudaraku, firman adalah Allah yang didefinisikan, dijelaskan dan diekspresikan. Itulah sebabnya antara firman dan Allah adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memperhatikan bagaimana pada waktu awal penciptaan alam semesta ini. Kejadian pasal pertama ayat 3. Dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Cukup Allah berfirman. Maka semuanya jadi. Yang kita saksikan hari ini. Di dalam seluruh alam semesta ini. Jadilah terang, terang itu jadi. Saudaraku, berarti kalau Allah sudah berfirman, ini yang saudara harus pegang. Engkau harus percaya dan mempercayai Tuhan. Yang mau percaya dan mempercayai Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mudah kita percaya, tapi untuk mempercayai Tuhan itu ada satu sisi yang lain. Sebuah contoh, satu hari seorang pemain akrobat, keahliannya adalah dia berjalan di atas seutas tali. Maka satu hari dia melakukan satu atraksi maut, sehingga diumumkan, khususnya di daerah Amerika dan juga di daerah Kanada, bahwa pemain akrobat ini akan melakukan satu atraksi maut, yaitu dia memasang seutas tali di atas Niagara Falls. Di air terjun Niagara yang ada di Kanada. Saudaraku, pada hari H-nya, maka semua orang sudah berkumpul. Ingin menyaksikan satu atraksi yang luar biasa. Bayangkan saudaraku, dari sini ke sana, cukup jauh. Hanya seutas tali. Dan juga saudaraku, di bawah tidak ada penyangga. Berarti apa yang terjadi? Kalau sampai orang itu jatuh, maka saudaraku, manusia bisa jadi bergedel. Tahu bergedel? Hancur saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, semua orang memberikan komentar. Ini orang kerjaan. Ini orang tidak ada kerjaan. Apa-apaan ya. Ini kan atraksi, jangan main-main.
Ini kan anginnya kadang-kadang kencang sekali, datang secara tiba-tiba. Tapi saudaraku, pada akhirnya orang itu muncul dan dia naik ke atas tangga dan sampai di atas dia mengambil sebuah mic. Ada hari ini di depan kalian semua kami minta dukungan doa supaya saya bisa dari sini menyeberang sampai di sana. Doakan kami dan saya akan berjalan dan hanya dibantu oleh sebuah tongkat memberikan keseimbangan. Semua memberikan tepuk tangan. Mulailah dia menguji tali itu dan setelah itu dia mulai melangkah. Saudaraku, tentu saja pada awalnya tidak ada angin dalam keadaan yang begitu tenang sekali. Tapi apa yang terjadi pada waktu sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba ada angin yang meniup cukup kencang. Orang itu sempat goyang, saudaraku. Tapi dengan segala keahliannya dia bisa memberikan keseimbangan. Dan sampailah di ujung sana. Semua orang memberikan tepuk tangan. Wah, hebat, hebat. Luar biasa. Dia mengambil mic. Saudara, terima kasih buat dukungan semuanya. Saya sudah berjalan dari sana sampai di sini. Siapa yang percaya bahwa saya akan kembali ke sana dengan selamat? Oh, semua angkat tangan karena menyaksikan tadi bagaimana dia bisa menguasai keseimbangan itu. Percaya Pak, percaya. Oke, kalau kalian percaya, tolong kirim seorang utusan. Tolong kirim seorang utusan untuk saya gendong, saya pikul. Dan kita jalan bersama-sama. Wah, semua langsung menundukkan kepala. Gak berani, saudaraku. Lo katanya dipercaya. Siapa? Ayo kirim utusan. Wah, kalau masalah itu urusannya lain. Percaya, tapi kalau urusan ini, wah ini ceritanya lain. Gak ada, saudaraku. Tiba-tiba ada satu orang yang melihat ke atas. Ah, kamu? Oh enggak, saya cuma pengen lihat Bapak aja gitu. Gak berani, saudara. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil. Tiba-tiba dia angkat tangan. Pak, saya berani. Kamu anak kecil, kamu berani. Saya berani. Ayo, kalau begitu naik. Wah, sekarang saudaraku semua orang memberikan komentar tentang anak kecil ini. Ini anak sopo ya. Kok orang tuanya gak ngerti bahaya. Dan biarkan anaknya dikorbankan seperti itu. Kalau dia jatuh, karena itu profesi dia. Tapi kalau anak ini, waduh ini orang tuanya. Bocengli katanya. Orang tua gak ngerti, gak tahu diri. Dan biarkan anaknya begitu saja dilepaskan. Bagaimana kalau jatuh? Oh, semua kasih memberikan komentar. Maka orang itu bertanya, hei anak kecil, kamu betul berani? Berani. Oke, ayo. Dia gendong. Saudaraku, tentu saja pada waktu dia mulai melangkah. Semua tadinya saudaraku, itu hanya menghadapi satu orang pemain akrobat itu. Tapi sekarang yang menjadi perhatian kepada anak kecil itu. Sambil memberikan komentar, pokoknya orang ini tidak mempedulikan komentar orang. Dia berjalan dengan tenang. Singkat cerita mereka berdua selamat sampai ujung sana. Sekarang tepuk tangan tentu saja diberikan kepada anak kecil ini. Nah pada waktu anak kecil ini turun, ada orang bertanya, anak kecil, kamu tuh anak siapa ya? Apa hubungan kamu dengan orang itu? Oh dia itu bapak saya. Bukankah kita sering memanggil dia seperti pujian ini? Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidup,
Ku percaya pada Kau Bapa yang baik. Amin. Mau berikan tepuk tangan buat Bapa yang baik. Kalau saudara perhatikan, kita orang Kristen, orang percaya, boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita punya Bapa yang baik. Pertanyaannya, apakah seyakin dari apa yang kita ucapkan seperti pujian ini, kita punya Bapa yang baik dan kita percaya kepada dia dan mempercayai dia. Halo. Biar di dalam setiap kali kita merayakan Natal, khususnya perayaan Natal hari ini. Ayo, apapun rintangan yang akan kita hadapi di tahun 2018, tidak akan membuat kita menjadi gentar. Tidak membuat kita jadi takut. Tapi kita percaya dan mempercayai Bapa kita di surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena hari ini tema Natal Tuhan sudah berfirman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita ucapkan bersama-sama 3 kali. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat kita. Haleluya. Saudaraku, sikap yang harus kita lakukan adalah seperti apa yang diucapkan oleh Maria. Ada 2 hal yang penting yang diucapkan oleh Maria. Di dalam ayat 38. Ini ada respon daripada Maria. Juga sebagai respon kita gereja Tuhan. Ayat 38 dalam Lukas pasal pertama. Apa yang diucapkan oleh Maria? Yang pertama, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudaraku, sebuah pernyataan sesungguhnya berarti tidak main. Aku ini hamba Tuhan. Ini harus menjadi sikap kita di hadapan Bapa. Aku ini hambamu. Di dalam Mazmur 123 dikatakan begini. Seperti mata seorang hamba laki-laki, mata hamba perempuan memandang kepada tuan dan nyonyanya. Seperti itulah seharusnya kita memandang dia. Artinya kita harus fokuskan pandangan kita kepada dia. Seperti firman Tuhan katakan, pikirkan perkara-perkara di atas bukan yang di bumi. Di mana Kristus itu ada. Ini harus menjadi bagian kita. Kalau kita mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Seorang hamba juga dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuannya. Kalau seorang hamba yang fokusnya dia senantiasa kepada Tuannya. Pada waktu Tuannya mengatakan begini, cukup dengan gerakan tangan. Maka dia tahu, oh Bapak ingin diberikan teh. Tapi kalau begini, oh dia suruh aku keluar. Jadi saudaraku seperti itu. Yang ditulis dalam Mazmur 123. Seperti mata seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan memandang kepada tangan Tuhan dan nyonyanya. Artinya saudaraku, pandangan kita hanya terfokus kepada Tuhan. Seorang hamba juga saudaraku ada orang yang mengabdi kepada Tuhan. Nah hari-hari ini ada satu peringatan Tuhan. Yang sebetulnya sudah dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Saudaraku apa yang ditulis di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Ini harus menjadi perhatian kita. Karena ini ada satu peringatan. Tuhan katakan apa? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, aku, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan huruf Mamon itu dimulai dengan huruf besar. Berarti dia ada satu pribadi. Kepada siapa kita mengabdi? Saudaraku, ini adalah keputusan yang harus kita ambil. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Tuhan katakan jelas, ini perkataan Tuhan Yesus. Pilih salah satu.
Saudaraku, kelemahan manusia, perhatikan, kelemahan manusia yang diungkapkan oleh Jack Ma. Saudara tahu Jack Ma? Yang hari-hari ini namanya sedang melejit di China. Dia adalah salah satu orang terkaya yang ada di China. Bayangkan saudaraku, dari 1, sekian miliar, dia terhitung sebagai orang terkaya. Berarti saudaraku, kekayaan bisa dibayangkan. Ada kekayaan yang sangat luar biasa. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, kalau hari ini diperhadapkan kepada seekor kera antara uang dengan pisang, pasti kera akan memilih pisang. Itu pasti, saudaraku. Padahal dia tidak tahu uang yang disediakan itu bisa membeli ratusan pisang. Mungkin bisa membeli 1 truk pisang. Tapi enggak peduli dia, yang paling penting pisang aja. Itu kera namanya juga. Tapi kalau manusia, dia katakan begini, kalau diperhadapkan kesehatan dengan uang, maka dia akan pilih uang. Padahal uang belum tentu bisa membeli kesehatan. Saudaraku, saya ketemu dengan seorang rekan sahabat saya yang ada di Singapura. Nah, ceritanya adalah dia mempunyai seorang sahabat. Nah, sahabatnya itu punya seorang mertua. Saudaraku, mertuanya sakit. Di mana? Di rumah sakit tentu, rumah sakit di Singapura. Ditempatkan di mana? Di kamar rumah sakit? Oh, tidak. Di ICU, saudaraku. Sudah berapa lama? 2 tahun. Dalam keadaan tidak sadar. Jadi kalau anaknya datang itu cuma ngomong begini, "Pak, aku teko ya." Dia, saudaraku, tidak ada reaksi dari orang tuanya. Dia cuma ngomong, "Pak, aku teko ya." Dan saudaraku, tapi dari sang pasien itu atau keluarganya itu, orang tuanya tidak memberikan reaksi karena dalam keadaan semua pakai mesin saudaraku hidupnya. Pokoknya mereka tahu papanya ada. 2 tahun. Saya tanya kepada teman saya itu, kira-kira di Singapura kalau di ICU dengan peralatan seperti ini, berapa sehari? Dia katakan, nggak terlalu mahal. Sekitar 10 sampai 20 ribu Singapura dolar. Saudara bisa bayangkan 10-20 ribu berapa? Hitung sendiri. Itu 1 hari. Dikalikan 2 tahun, saudaraku. Kadang-kadang, saudaraku, banyak manusia itu takabur. Disuruh pilih kesehatan dengan uang, dia pilihnya uang. Padahal uang belum tentu bisa memberi kesehatan. Yang setuju katakan amin. Itu kata Jack Ma. Tapi bagaimana kita katakan? Yohanes pasal 12 menceritakan tentang seorang anak muda. Dia berpikir, wah, dia sudah mempunyai begitu banyak sekali lumbung. Sehingga satu malam dia katakan kepada jiwa, "Hai jiwaku, tenanglah engkau. Karena begitu banyak sekali lumbung, engkau bisa nikmati kekayaannya begitu banyak. Sekarang beristirahat dan tenanglah." Tiba-tiba ada suara yang berbisik kepada dia, anak muda yang bodoh, malam hari ini juga aku akan cabut nyawamu." Saudaraku, itu ditulis dalam Alkitab. Setelah itu, saudaraku, Tuhan katakan, sebagai seorang hamba, kepada siapa saudara mengabdi? Renungkan ini. Apakah kepada Tuhan yang terutama atau kepada Mamon? Mamon yang menjadi pilihan, menjadi Tuhan kita. Biar doa saya, dalam peringatan Natal hari ini, ayo kita disadarkan. Biar utamakan Tuhan di atas segalanya. Lo nggak ada amin. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
seorang hamba, dia juga tahu bagaimana menyenangkan Tuannya. Satu hari, pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dalam sebuah undangan dari seorang bernama Simon si kusta. Dia seorang Farisi yang sudah disembuhkan dari kustanya. Sehingga dia mengundang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya datang di rumah dia untuk mengadakan jamu makan. Setelah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya duduk dan menikmati makanan yang sudah disediakan, tiba-tiba ada seorang wanita masuk. Dia tidak masuk dalam daftar undangan. Tapi jelas tujuan dia datang itu untuk ketemu dengan siapa. Dia langsung tersungkur dekat kaki Tuhan Yesus. Dengan air matanya dia bersihkan kaki Tuhan Yesus. Sebab ternyata Simon tidak menyediakan air sebagaimana kebiasaan tradisi orang Yahudi. Sehingga dengan air matanya membersihkan kaki Tuhan Yesus. Dan dengan rambut sebagai mahkota seorang wanita, dia keringkan kaki Tuhan Yesus. Saya katakan, rambut bagi seorang wanita adalah mahkota. Karena saya terkejut satu hari pada waktu di Singapura, di Plaza Indonesia Jakarta. Waktu saya berjalan, setelah saya makan, saya berjalan melewati lorong. Saya ketemu dengan seorang jemaat yang ada di Jakarta. Pak David ada di sini. Dari mana Pak? Biasa habis makan. Bapak tunggu siapa? Istri saya Pak. Lagi di mana? Biasa urusan wanita. Salon Pak. Tidak lama kemudian saudaraku, sementara kami berbincang-bincang, istrinya muncul. Memang betul rapi sekali. Saya tuh iseng tanya, Bu, salon di sini tuh berapa, Bu? Murah Pak. Berapa murah tuh? Ya, gunting rambut sama cuci. No tiao puah. Hah? No tiao puah? 2,5 juta. Murah. Ternyata saudaraku, bagi seorang wanita, rambut adalah mahkota. 2,5 juta saudaraku. Saya gunting rambut, cap goceng. 15.000. Kalau saya gunting rambut saudaraku, cukup 3 menit. Sehingga bayarnya pun murah. Nah saudaraku, apa yang dilakukan oleh wanita ini setelah itu? Dia pecahkan minyak narwastu yang sangat mahal. Tentu saja membuat reaksi. Karena harum memenuhi seluruh ruangan itu. Semua memberikan komentar. Khususnya siapa? Murid-muridnya. Dengan juru bicara adalah Yudas Iskariot. Bendahara. Pemborosan. Coba kalau ini dijual. Bukankah bisa menolong banyak orang miskin? Memang tujuannya baik. Tapi apa yang menjadi komentar Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, biarkan dia. Akan senantiasa ada orang miskin bersama dengan kalian. Tetapi tidak selamanya kalian bersama dengan aku. Justru apa yang dia lakukan adalah mempersiapkan penguburanku. Artinya Tuhan katakan apa? Sebetulnya kalian tidak mengerti apa yang ada dalam lubuk hatiku. Aku sedang dalam keadaan gundah gulana. Karena aku sebentar lagi akan menghadap salib itu. Tidak seorang pun yang memperhatikan. Apa yang menjadi kerinduanku. Itu kira-kira seperti itu. Tapi wanita ini telah melakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan setelah itu? Kalimat ini penting. Di mana saja Injil diberitakan. Apa yang diperbuat wanita ini harus diperkatakan. Termasuk hari ini, di dalam kita merayakan Natal di tempat ini. Apa yang dibuat wanita ini saya sampaikan. Karena ini perintah. Saudara yang luar biasa adalah dari sebuah action. Karena menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mendapat satu kehormatan. Apresiasi dari Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku, apresiasi itu mendandingi perintah amanat agung dan perintah agung. Yang datang dari surga. Bayangkan.
Kalau saudara saya menyatakan aku ini hamba Tuhan. Seperti apa yang diucapkan Maria. Apakah setiap hari kita menyenangkan hati Tuhan? Halo? Halo? Ambil waktu setiap hari senangkan dia. Amin. Amin. Tentu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, salah satunya adalah kalimat terakhir dari Lukas pasal pertama ayat 38. Apa yang diucapkan oleh wanita Maria ini. Selain dia katakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Dan ini perkataannya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa maksudnya? Jadilah padaku seperti perkataanmu. Menurut perkataanmu. Artinya saudaraku, kita harus sepakat. Sepakat dengan firman Tuhan. Kata sepakat itu adalah setuju. Dan akan melakukan persis seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak mengurangi dan tidak menambahkan. Saudaraku, itu kata sepakat. Ternyata Tuhan begitu sukacita dengan kata sepakat itu. Sampai diungkapkan di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Apa yang dia katakan? Firman Tuhan katakan apa? Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika, perhatikan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa enggak? Bahkan dilanjutkan dengan ayat 20-nya. Kita lihat ayat 20-nya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ternyata Tuhan hadir dalam kesepakatan. Sebab itu Tuhan sangat senang dengan kata sepakat. Bahkan jelas dikatakan, apapun yang kamu minta di dunia ini, di dalam kesepakatan, maka Bapakku di surga akan mengabulkannya. Saudara yakin akan ayat ini? Saudara yakin akan ayat ini? Nah saudaraku, saya memperhatikan 2-3 orang, artinya Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam sebuah kesepakatan. Ternyata ada satu rahasia yang perlu untuk kita belajar. Saudaraku, ternyata kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden adalah karena tidak sepakat dengan perintah Allah. Tentang apa? Tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Setelah Adam diciptakan seturut dengan gambar Allah, ditaruh di Taman Eden. Dan Allah katakan, Adam, seluruh buah-buahan di taman ini kamu boleh nikmati buahnya. Tapi ada satu pohon, aku minta engkau sepakat dengan aku. Yaitu pohon tentang pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Di sini kita memperhatikan, menunjukkan Allah itu ada Allah yang berdaulat. Kedaulatan Allah hari ini dalam gereja Tuhan itu tetap ada. Jadi saudaraku, ini yang Tuhan minta, kita harus sepakat. Karena iblis akan memakai cara yang sama, bagaimana dia mempengaruhi Hawa untuk supaya jangan manusia sepakat dengan Allah, tetapi sepakat dengan tipu daya si jahat. Tentang apa? Pohon yang sama. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 3, maka di sana dijelaskan begitu detail. Bagaimana Hawa akhirnya tertipu dan Adam pun terbawa. Itu saudaraku, mengapa Tuhan begitu senang dengan kesepakatan? Sepakat dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau saudara mengerti akan rahasia ini, betapa Allah disenangkan.
berarti engkau taat setiap apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun tidak masuk akal. Amin. Amin. Yang mau sepakat katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudaraku, setiap kali kita merayakan Natal, kita juga ingat akan kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah hingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekarang saudara naikkan pujian ini. Ayo nyanyikan pujian ini. Satu kali lagi, saudara dengar suara saudara sendiri. Karena Yesus jamah segenap hidup dan beri damai di hatiku. Amin. Yesus jamah, Yesus jamah, dan beri damai di hati. Yesus jamah baru. Yesus jamah jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru.
saudara dengar suara saudara, sampai Tuhan katakan kepada malaikatnya, kat, diam semua. Anak-anakku sedang memuji-muji aku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangannya gak yakin dengan suaranya sendiri. Jangan berhenti memuji Tuhan. Jangan hanya di gereja aja memuji Tuhan. Tapi biar pujian senantiasa ada dalam kehidupan kita. Di dalam kerongkongan kita. Biar kita senantiasa naikkan pujian. Amin. Di kendaraan. Di kamar mandi. Mau tidur, bangun tidur. Senangkan dia. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Pujian yang berdasarkan firman Tuhan itu akan merubah hidupmu. Perhatikan itu. Sekarang saudaraku baru-baru ini ditemukan di Florida. Saudaraku, hasil penemuan ini menunjukkan dari satu universitas bahwa firman Tuhan begitu dikemakkan, diucapkan, itu mempengaruhi seluruh metabolis tubuh manusia yang mengucapkannya. Luar biasa enggak? Kalau Allah saja mengatakan, jadilah terang, terang itu jadi. Bayangkan kalau itu diucapkan oleh saudara, di mana ada Roh Kudus yang telah termeterai dalam hati kita. Apa yang akan terjadi dengan kesehatanmu, dengan masa depanmu. Setiap apa yang kau ucapkan, jadi. Setiap apa yang kau ucapkan, jadi. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, jangan sembarangan ngomong. Ojo sembarangan ngomong. Ucapkan yang baik. Yang mendatangkan berkat. Yang memberkati. Yang membangkitkan. Yang menguatkan. Yang menyembuhkan. Ucapkan itu. Engkau akan lihat. Hari depanmu akan cerah. Mujizat dan mujizat akan terjadi. Itulah yang Tuhan janjikan di tahun 2018. Permulaan yang baru. The new beginning. Engkau akan masuk di dalam sesuatu yang baru. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Inilah pesan Natal kepada kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga bagi setiap kita yang percaya dan mempercayai Tuhan. Amin. Dan yang senantiasa menempatkan diri sebagai hamba. Dan juga yang mau sepakat dengan firman Tuhan. Lakukan. Kalau firman mengatakan seluruh, jangan sebagian. Kalau Alkitab mengatakan sungguh-sungguh, ojo main-main. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Yesus jamah segenap hidup dan beri damai di hati. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku.
Terima kasih Bapak. Firman-Mu sudah hamba sampaikan sebagai pesan Natal tahun 2017. Dan biar umat-Mu menangkap bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Engkau sudah berfirman. Bagian kami adalah menempatkan diri sebagai hamba. Dan mempercaya Engkau. Dan sepakat dengan firman Tuhan. Bapak, kami percaya seluruh umat Tuhan akan masuk tahun 2018 dengan satu pengharapan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Dan tidak seorang pun yang gagal, tetapi setiap anak-anak Tuhan berhasil dan beruntung. Dan akan mengalami mukjizat demi mukjizat seperti yang Tuhan janjikan. Biar keajaiban-Mu Tuhan dinyatakan atas keluarga demi keluarga. Baik dalam kesehatan, baik juga di dalam ekonomi, dalam segala aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati mereka semua. Kami kembalikan segala puji kemuliaan bagi nama-Mu, memberkati pengembalaan setempat. Kami serahkan untuk pengembalaan hamba-Mu, Pak Aven bersama Ibu, bersama seluruh keluarga dan juga semua rekan sepelayanan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dan seluruh panitia Natal. Sehingga diberlaksananya Natal pada sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Terlebih seluruh umat Tuhan yang hadir. Kami percaya pulang dengan penuh sukacita. Pulang dengan penuh pengharapan. Harapan-harapan yang baru itu yang akan dilakukan dan terima oleh seluruh umat Tuhan. Kami serahkan juga pemerintahan yang ada. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pemerintahan pusat sampai di daerah. Kami serahkan juga untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terlebih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Khususnya di hari-hari yang besar, hari-hari raya ini. Bapak, kami percaya ada perlindungan penyertaan Tuhan. Senantiasa memberikan kemampuan kepada semua aparat negara. Untuk senantiasa berjaga-jaga. Sehingga di sepanjang akhir tahun ini dan memasuki tahun 2018. Indonesia dalam keadaan yang baik, aman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Yang setuju percaya bersama saya katakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sebelum duduk sekali lagi katakan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon Bapak Gembala tetap ada di atas panggung karena sebentar kita akan masuk dalam candlelight service. Mohon mendampingi Ibu Lelen yang kami kasihi ada di atas panggung. Sekaligus kami mengundang dengan hormat juga Gembala Sidang GB Suropati, Bapak Pendeta Aven Hardianto bersama dengan istri. Mengundang Ketua Panitia Natal 2017 Bapak Tejo dan juga perwakilan pengerja Bapak Budiaji. Sekaligus kami mengundang perwakilan jemaat Bapak Andri untuk boleh naik ke atas panggung. Bapak Ibu dalam goodie bag Bapak Ibu sudah ada senter di sana, mohon ambil. Setelah mendapatkan kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu kami mohon bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama memasuki momen di mana kita kembali mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam candlelight service. Bapak Gembala membagikan api kepada Ibu Lelen, kepada Gembala setempat dan semua pekerja dan jemaat yang hadir. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Mohon pelan-pelan lampu diredupkan. Datang di dunia, Kristus anak Daud.
sekali lagi sambil lambaikan tangan kita, malam kudus, malam kudus, suci segar, Tuhanku penebus. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Puji, haleluya. Sekali lagi malam kudus. Mari jemaat bersama choir saja. Sambil lambaikan tangan Bapak Ibu. Kata malam kudus. Tuhanku penebus. Puji, haleluya. Mari kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. Ora para sekarang kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Biar kami percaya pada saat kami memandang lilin ini, bersinar di tengah gelap. Begitupun juga seperti hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Selama kami hidup dalam dunia ini, memang persoalan proses pergumulan boleh terjadi. Tapi kami percaya satu hal. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan akan terjadi dalam kehidupan kami dan semuanya akan digenapi. Tuhan, biarlah melalui Natal di tanggal 24 Desember ini Tuhan. Bawa hati kami, bawa umat-Mu lebih lagi mengerti apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan melalui Natal ini Tuhan. Kami menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih-Mu kepada umat-Mu. Dan kami janji satu hal Tuhan. Bahwa tahun 2018 kami akan melakukan permulaan yang baru. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Roh kami akan menyala-nyala dengan Tuhan. Kami akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur kami boleh mengakhiri tahun 2017. Dan kami percaya berkat yang terbaik daripada Tuhan akan selalu mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Good and your mercy endureth forever.
time. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing it again. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you for who you are. Who you are, and you are good. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan dari Jesse. You are good. Coba sorak-sorai dari orang-orang tua dong buat anak-anak Jesse. Woo! Haleluya. Ya puji Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan saudara, kita sudah di akhir ibadah. Saudara, tapi saudara boleh melihat anak-anak ini yang ada di panggung ini. Terus kemudian juga saudara melihat tadi tarian GC. Saya bersuka cita, karena apa? Orang tua mereka adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Buktinya apa? Membawa anak-anak mereka ke dalam rumah Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan amin. Saudara, sesuai apa yang tertulis dalam Ulangan 6, ayat 6-7, apalagi gembala pembina sering menyinggung sekarang mengenai bapak kepada anak, anak kepada bapak. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang disuruh apa saudara? Mengasihi Tuhan sebagai hukum yang terutama. Kalau saudara boleh melihat tadi anak-anak menari, saudara melihat tampilan sekolah minggu, tampilan choir, saya percaya di balik mereka ada orang-orang tua yang mengasihi Tuhan. Amin. Bagi saudara yang mempunyai anak, kalau minggu dibiasakan di rumah, saudara ayo didiklah anakmu. Hukum yang pertama yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Jangan dibiarkan nonton TV di rumah, ayo ajak rumah Tuhan. Dan saya percaya, Amsal 22 ayat 6 katakan apa? Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan beranjak dari jalan itu. Amin. Saudara mau didik apa? Tapi kalau saya sebagai orang tua, saya mau mendidik anak saya dengan takut akan Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang punya anak katakan amin. Ya, minggu saudara bisa bawa ke rumah Tuhan. Ya nanti ya di Savana kali ini, minggu ini 3 kali ibadah. Saudara bisa mengakhiri bersama-sama di rumah Tuhan. Jam 8, 10.30 dan jam 5 sore. Ya sekali lagi saya umumkan untuk jemaat yang di Swiss Bell Inn. Saudara Swiss Bell Inn digabungkan dengan yang ada di Savana. Ya saudara bisa bersama-sama beribadat Savana. Kemudian yang terakhir saudara, yang ditunggu-tunggu, yang gereja memberikan sebuah apresiasi kepada jemaat dari 7 ibadah. Ada ibadah Armet 1, 2, 3, Savana 1, 2, dan Swiss Bell 1 dan 2, saudara. Memberikan apresiasi bukan berdasarkan kehadiran yang kelihatan nyata, tetapi berdasarkan kartu. Saudara kan masing-masing mempunyai kartu. Saudara bagi jemaat GB Suropati yang saat ini sudah aktif, tapi saudara tidak mempunyai kartu, ayo saudara segera
ya bikin kartu supaya kami bisa melayani saudara dengan lebih baik dan supaya saudara datanya terdata di data kami, saudara. Dan ini yang rajin berdasarkan absensi kartu. Tapi juga ada yang rajin tapi tidak mau absen. Ya tidak masalah karena saya percaya Tuhan yang melihat. Amin, saudara. Yang pertama di ibadah Armet pertama, yang pertama adalah Ibu Rosa Kurnia Anggrayani. Bisa, ayo sekali lagi berikan tepuk tangan. Ya, untuk jemaat yang aktif beribadah. Bisa maju ke depan, jangan malu-malu Bu, masih banyak temannya setelah ini. Oh, puji Tuhan. Yang kedua, jemaat Armet 2 adalah Marlina Cahyaning C. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Kemudian yang ketiga, Ibu Nuryati Herni Purwanti. Bisa untuk segera maju? Ayo. Ya, silakan maju. Yang Armet 3 sudah ya. Armet 2 ayo maju. Armet 2. Armet 3 yang Ibu Nuryati Herni Purwanti. Kemudian jemaat di Savana 1 kira-kira sama enggak ya dengan tahun lalu, saudara? Tapi saya percaya ya saudara ibadah bukan untuk mendapatkan apresiasi. Apresiasi saudara yang lebih berharga adalah dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang jemaat Savana 1 adalah Ibu Leni dengan alamat Terusan Titan. Dengan alamat Terusan Titan. Ibu Leni, saya persilakan untuk maju. Oh ya, puji Tuhan, Ibu Leni, kita maju ya. Kemudian yang Savana 2, Ibu Yunita Gani. Bisa segera maju, Ibu Yunita Gani. Ibu Yunita Gani. Ibu Yunita Gani. Puji Tuhan ya. Kemudian jemaat yang Swiss Bell Bapak Chandra Adiputra. Orangnya di depan kalau nggak salah. Puji Tuhan, saudara. Ya, ayo saya persilakan. Ya. Juga saudara, ternyata tadi saya berkomunikasi dengan tim pendataan jemaat yang rajin. Ternyata di antara 6 orang ini ada yang rajin karena apa? Anaknya paling rajin sekolah minggu, terdata. Otomatis kalau anaknya rajin sekolah minggu, pasti orang tuanya rajin ke gereja. Amin, setuju saudara? Amin. Ya, setelah ini saudara bawa anak-anak saudara untuk menjadi takut akan Tuhan. Mari saya persilakan. Bapak Ibu sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk apresiasi bagi jemaat yang setia. Saya percaya yang di depan ini adalah mewakili kita semua jemaat Tuhan yang terus setia untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yang kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Berapa sekarang? Saudara yang percaya tahun 2018 keadaanmu sangat baik. Yang percaya keadaanmu sangat baik dan amat baik. Yang tujuh katakan amin, boleh lambaikan tangan kali lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Dan saudara percaya kita boleh mengakhiri tahun 2017 dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Yang setuju sekali lagi boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita berkatakan doa Yahweh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berkatakan doa Yabes, kiranya kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Engkau memperluas masa depan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Ora balas kalama. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sekarang angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah segala berkat, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus. Persekutuannya indah dan manis dengan Roh Kudus yang senantiasa boleh menyertai seluruh kehidupan kita semua. Dari sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Telah menerima dengan sukacita bersama saya katakan amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru 2018. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We wish you a merry. Bapak Ibu mohon duduk dulu, mohon duduk. Kami persilahkan terlebih dahulu yang bagian D untuk keluar dari pintu belakang, hanya pintu belakang Bapak Ibu. Yang bagian A, B, dan C mohon duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Biarkan yang bagian D terlebih dahulu keluar dari pintu belakang. Mohon bersabar bagi jemaat Tuhan dari tempat duduk di bagian A, B, dan C. Duduk sebentar saja sampai antrian dari tempat duduk bagian D selesai keluar dari pintu belakang. Puji Tuhan. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal, tahun baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Mohon bagian tempat duduk C bersiap-siap untuk keluar dari pintu belakang. Puji Tuhan. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun. Choir saja, come on. Selamat hari. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bersiap-siap dari bagian B, Bapak Ibu untuk bisa keluar dari pintu belakang. Kami mohon maaf kalau Bapak Ibu agak mengantri sedikit sampai Bapak Ibu keluar dari ruangan ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Choir, we wish you Merry Christmas.